Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kesalehan Hidup. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya, Fani Paendong. Ayub pasal 22 ayat 1 sampai 30. Maka Elifas, orang teman, menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah Ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi Dia, sehingga Ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan Yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun Dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar, dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila
yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang, karena yang maha kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Coba lihat bagian terakhir, kalimat ini mengatakan orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Elifas meminta Ayub untuk bertobat, dan Elifas meminta Ayub supaya mengakui segala kesalahan di hadapan Allah. Kesalahan yang sudah selama ini Ayub sembunyikan dan harus diakui di hadapan Allah. Elifas mengajarkan Ayub bahwa orang yang benar di hadapan Allah akan diluputkannya dari segala penderitaan, dari segala pergumulan masalah hidup. Dan Allah senang dengan orang yang menundukkan kepalanya, atau maksudnya Allah senang dengan orang yang rendah hatinya. Namun sesungguhnya Ayub tidaklah berbuat dosa. Kita tahu bersama. Dan Elifas tidaklah mengerti keadaan temannya sendiri. Elifas tidak mengerti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub diuji karena kesalehannya kepada Allah. So, Elifas hanya bisa melihat temannya dari tampak permukaan luarnya saja. Elifas tidak mengerti kenapa Ayub harus mengalami penderitaan. Ayub mengalami penderitaan karena kesalehannya diuji. Allah mengizinkan Ayub mengalami hal itu supaya bisa naik level. Bagaimana dengan kehidupanku dan kehidupanmu? Mungkin saat ini juga kita sedang mengalami pergumulan, penderitaan, masalah hidup. Dan ini ujian karena kesalehan kita. Karena Allah mau kita di-upgrade kepercayaan kita kepadanya. Dan Allah berikan kekuatan untuk kita menghadapi pergumulan masalah hari-hari ini. Haleluya. Amin.